Jadi kita mau akrab tanya ya. nih terkait ya fenomena yang ada lah terkait Rojali ya sama Ya. Rohana lah, rombongan jarang beli sama di rombongan nanya lah, nanya-nanya. Ya, nanya. Nah itu gimana Mas di Ohsom sendiri itu eh, terkait pelanggan ataupun calon pelanggan itu seperti apa sih kriterianya? Ada nggak yang masuk kaum-kaum yang begitu? Gini, mungkin Hah? saya ini dulu ya, secara global nih, ya kan, secara Hmm. global ada fenomena yaitu Rohana dan Rojali. Ya, ini lagi tren viral. Hmm. Nah, saya sebagai store manager nih di salah satu retail yaitu di Osam, ya, saya menekankan jangan mendisklaimer dulu ya, mendisklaimer atau mengejas semua orang itu sebagai kaum tertentu gitu kan, ya kan, Oke, oke. rombongan tertentu ya kayak Rohana dan Rojali dan sebagai macamnya. Ya kita nggak boleh ngejas dulu bahwa itu tuh rombongan yang hanya beli dan hanya nanya gitu kan. Tapi sebenarnya mereka itu punya prioritas lain gitu kan, punya prioritas lain yang mana kebutuhannya orang manusia itu sendiri-sendiri kan berbeda-beda gitu kan Mas. Ya jadi semua pelanggan yang masuk di toko saya, ya saya perlakukan sama seadilnya, bukan Sama, ya. membedakan Rohana dan Rojali tadi ya. Iya, iya, iya. Ya, itu yang perlu di disclaimer gitu. Oke. Terus Nah ada lagi mungkin? terkait ini Mas, dari segi penjualan sendiri seperti apa? Oh Sam ini belum sampai setahun Mas ya? Osam kalau Ada nggak setahun? di Samarinda di di SCP itu dia udah 1 tahun. sudah tahun ya. Nah itu seperti apa Mas? Selama ini gitu loh penjualannya, apakah kan biasa nih penjualan ada target kan? Ya, Nah itu selama ini gimana di SCP sendiri? betul. Di SCP sendiri saya target secara kontinu ya, alhamdulillah sih kita masih di atas rata-rata gitu kan. Ya, secara target masih bisa kita achieve gitu kan. Terus menanggapi terkait dengan fenomena Rojali dan Rohana sendiri, saya tekankan bahwa semua pelanggan dan semua staff itu kita berlakukan sama atau yang lebih ke service ya. Oke. Lebih ke service. Jadi kita saya sendiri ada standarisasinya di store sendiri melakukan service yang excellent ya. Jadi ketika customer itu diperlakukan dengan excellent ya, mau itu dia menanya, mau dia hanya window shopping, kita perlakukan sama ya. Jadi kedepannya pasti customer tersebut akan kembali mengingat kita gitu kan. Mengingat bahwa pelayanan di toko ini tuh ternyata bagus gitu ya. At least mungkin di hari itu dia nggak beli, tapi kemudian di suatu hari dia akan menceritakan atau dia sendiri kan akan melakukan action beli dan menceritakan ke keluarganya mungkin atau ke temannya. Nah itu yang menjadi branding gratis gitu. Oke. Ya, Oh berarti Mas Angga ini mencermatinya ya sebagai sesuatu yang sebenarnya sih tidak ada dampak negatif sendiri gitu ya. Artinya sebagai bisa dikatakan semacam perantara lah ya kan. Tadi kan perantara sebagai kepanjangan untuk promosi atau penyampaian kepada rombongan yang lain lah ya terkait pelayanan ya. Oke. Mungkin saya juga punya tips nih untuk teman-teman yang sebagai penjual dan penjual lah ya. Kita sudah pakai retail itu udah agak lama juga saya. Nah, ada satu teknik marketing nih yang bisa kita gunakan untuk customer itu bisa belanja di hari itu juga gitu kan. Ya namanya biasanya oh Kak ini produk eksklusif atau produk stoknya udah terbatas nih. Teknik macam itu udah sering digunakan di marketing. Jadi untuk kalau customernya masih pikir-pikir gitu kan, nah jadi kan oh barangnya eksklusif ya, oh barangnya lagi viral nih, stoknya lagi kosong, stoknya terbatas, jadi harus mau nggak mau customer akan membeli di hari itu juga. Oh ya, oh gitu. Nah selama ini Mas, sepantauan Mas Angga nih, ketika ada calon konsumen masuk ke dalam store itu berapa kira-kira ada nggak semacam pantauan, oh ini umpamanya ada masuk 10
Oh, yang beli 8. Ada nggak Oke, pernah sebenarnya begitu? di teknik atau di retail lain sih mungkin ada ya seperti itu yang namanya conversion rate ya. Conversion rate. Cuman untuk di Osam sendiri sebenarnya penghitungannya itu transaksi sih kan. Ya, jadi kalau kita kan tidak bisa menghitung berapa banyak yang masuk terus berapa banyak yang transaksi gitu kan. Ya, jadi kita hanya lebih mengandalkan yaitu upselling yang mana transaksi tersebut at least nggak cuma satu barang aja. Oke. Ya, standar kita sih 3 lah minimal. Satu transaksi bisa 3 barang. Nah, itu yang kita kejar, dan kita biasa di kasir itu juga ada barang-barang yang recehan lah ya. Recehan itu yang harganya 5.000 apa segala macam gitu. Terlebih produk kita kan untuk semua kalangan masih bisa masuk. Jadi harga yang paling murah itu ada 5.000. Nah, itu masih bisa dibeli untuk semua kalangan. Jadi tidak ada yang harga untuk menengah ke atas itu nggak ada. Ini produk Awesome sendiri itu bisa dibeli oleh semua kalangan. Oke. Nah, untuk produk sendiri, Mas Angga, yang paling laku apa sih? Paling laku biasanya lebih ke ini ya, ada apa itu namanya produk makanan sih yang biasa sering di orang beli. Pasti masuk tuh di produk food ya, terus habis itu personal care dan kosmetik. Oh gitu ya. Iya. Untuk food sendiri apa Mas yang ditawarkan oleh Awesome ini? Food itu banyak sih ya. Kalau di SCB sendiri kita juga ada biasanya untuk meskipun orang melihat dia mungkin jadi inspirasi atau untuk fashion juga di apa itu namanya buat foto nih Instagram gaya-gayaan itu ada wall me yang mie-nya yang itu kan ya, itu bisa dilihat. Jadi wall me itu biasa orang senang sport di situ, dan varian macam mie-nya itu juga banyak kayak dari luar negeri juga ada ya. Terus produk yang biasa dicari ya untuk saat ini kita collab dengan Disney ya, jadi macam-macam juga variannya produk-produk dari Disney, ada tas, dompet, apa segala macam. Gitu ya. Iya. Ya. Berarti produk makanannya memang bukan produk lokalan Mas ya? Iya, ada yang lokal juga ada. Ada ya. Ada yang lokal, ada juga yang dari luar negeri juga. Sejauh ini ada berapa cabang Mas untuk retail? Untuk di Samarinda itu ada 2, yang satu SMP dan satu di Big Mall. Terus Balikpapan ada 2 juga, Penta City dan mana tuh? Plaza Balikpapan. Oke. Nah, untuk pelanggan sendiri itu golongan mana Mas umurnya, Mas? Milenial kah? Baby boomers kah? Gen Z kah? Gen Z kah? Hampir semua ada ya sih ya. Ada ya? Tersedia juga karena produk anak kecil pun juga ada mainan gitu kan. Terus ada produk yang milenial, yaitu yang produk-produk yang collabs kayak Disney apa segala macam. Terus yang kalangan atas pun juga ada, biasanya belajarnya produk-produk parfum gitu kan. Parfum gitu. Bervariasi Mas ya? Iya, variasi. Oke. Apa gerang?